Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tegar, jurusan Teknik Sipil dengan NIM 25410014. Di sini saya akan membahas video tentang persamaan garis lurus bentuk umum dalam analisis konstruksi guna membuat video MK Kalkulus. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu konsep matematika yang sangat penting dalam dunia teknik sipil dan konstruksi, yaitu persamaan garis lurus, khususnya bentuk umum. Dan bagaimana konsep sederhana ini justru sering digunakan dalam berbagai analisis struktural maupun perancangan infrastruktur. Walaupun konsep garis lurus dipelajari sejak sekolah, penerapannya dalam konstruksi sangat luas, mulai dari perhitungan beban, analisis gaya dalam, desain geometri jalan, pemodelan hubungan antara tegangan, regangan, hingga perhitungan efisiensi material. Oke, apa itu garis lurus dalam konteks teknik sipil? Dalam teknik sipil, garis lurus bukan sekedar benda geometris, sebagaimananya di matematika. Ia mewakili hubungan linear antara dua variabel. 1. Hubungan posisi dan gaya. 2. Hubungan tegangan dan regangan. 3. Hubungan tempat dan elevasi. 4. Hubungan antara beban dan perpindahan. Atau bahkan hubungan antara dua titik fisik di lapangan. Contoh 1. Garis lurus digunakan untuk menentukan kemiringan saluran drainase. 2. Digunakan dalam analisis gaya lintang pada balok, misalnya untuk menggambar diagram gaya lintang yang linear. 2. Pada geometri jalan, garis lurus menunjukkan segmen lurus jalan sebelum bertransisi ke lengkung. Dengan kata lain, mempelajari garis lurus berarti memahami bahasa dasar dalam penyederhanaan fenomena fisik yang kompleks. Bentuk-bentuk persamaan garis lurus. Secara umum, terdapat 3 bentuk persamaan garis lurus yang sering digunakan. 1. Kemiringan, bentuk kemiringan atau slope form. Y sama dengan mx plus c. M di sini gradien atau kemiringan. C itu titik potong garis dengan sumbu Y. Cocok untuk menghitung elevasi pada jarak tertentu, hubungan linear dalam grafik beban, perpindahan, dan lain-lain. 2. Bentuk dua titik. Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 atau X dikurang X1. Cocok untuk menghubungkan dua titik survei, penentuan dua titik desain pada gambar teknik. 3. Bentuk umum atau general form. Fokus utamanya AX plus BY plus C sama dengan 0. Inilah bentuk yang paling sering muncul dalam analisis konstruksi. Mengapa demikian? Karena bentuk ini lebih mudah digunakan dalam analisis matematis, memudahkan transformasi koordinat, digunakan untuk mengevaluasi posisi titik terhadap garis, digunakan dalam perhitungan jarak tegak lurus, dan sering muncul pada persamaan gaya dalam struktur. Oke, sekarang makna fisik dari A, B, dan C dalam konstruksi. Jika kita memiliki persamaan AX plus BY plus C
sama dengan 0, masing-masing parameter memiliki interpretasi. A dan B mewakili orientasi garis. Contohnya, dalam perhitungan elevasi tanah atau lereng tanah asli dibanding elevasi rencana. C dapat dilihat sebagai konstanta pergeseran posisi garis terhadap sistem koordinat. Makna teknis tambahan. A sama dengan perubahan nilai fungsi terhadap X. B sama dengan perubahan nilai fungsi terhadap Y. A dan B sering menjadi bagian dari perhitungan normal vektor yang dipakai dalam analisis jarak, kontrol posisi geometri, atau transformasi koordinat. Oke. Aplikasi persamaan garis lurus untuk umum dan konstruksi. Mari kita lihat beberapa contoh nyata. 1. Analisis kemiringan jalan atau saluran. Misalnya, kita mendesain saluran dengan evaluasi 2 titik. Yang pertama, titik 1 0,100. Titik kedua 50,97. Kemiringan M sama dengan 97 dikurang 100 per 50 dikurang 0 sama dengan 0,06. Bentuk umum 0,06x plus Y dikurang 100 sama dengan 0. Ini akan digunakan untuk menghitung elevasi saluran di titik manapun. 2. Analisis gaya dalam balok. Diagram gaya lintang atau shear pada balok dengan beban merata biasanya berbentuk garis lurus. Misalnya, V X sama dengan V0 dikurang WX. Oke. Jika ditransformasikan ke bentuk umum menjadi WX plus VX dikurang V0 sama dengan 0. Garis ini membantu menentukan lokasi momen maksimum, titik 0 gaya lintang, dan elemen desain lainnya. 3. Kontrol geometri struktur. Dalam pengerjaan konstruksi jalan, jembatan, dan bangunan, surveyor sering menggunakan bentuk umum untuk 1. Mengecek apakah titik berada di kiri atau kanan desain. 2. Mengukur jarak tegak lurus dari titik lapangan ke garis desain. 3. Memastikan kolom, balok, dan elemen struktur lain berada pada posisi yang tepat. Oke, sekarang kita ke konvensi bentuk slope ke bentuk umum. Misalkan Y sama dengan MX plus C. Kita ubah ke bentuk umum menjadi MX dikurang Y plus C. Itu sama dengan 0. Kita beri contoh. Misal Y sama dengan
0,04x plus 10. Bentuk umumnya menjadi 0,04x dikurang Y plus 10 sama dengan 0. Proses ini penting ketika kita membutuhkan operasi matematis seperti jarak titik ke garis. Oke, sekarang kita mengukur jarak titik ke garis dalam konstruksi. Rumus pentingnya yaitu D sama dengan AX 0 plus BY 0 plus C per akar A2 plus B2. Aplikasi dalam konstruksi. 1. Kita pengecekan ketepatan posisi kolom. 2. Kontrol elevator shaft. 3. Pemeriksaan titik pondasi terhadap garis as. 4. Memastikan jalur dinding tidak melenceng. Kita contoh. Misal garis 3x dikurang 4y plus 20 sama dengan 0 titik 4,2. Jadi jarak D 3 per 4 dikurang 4 per 2 plus 20 per 5 sama dengan 20 per 5 sama dengan 4 meter. Artinya titik tersebut melenceng 4 meter dari as rencana. Oke. Kita ke studi kasus aplikasi nyata. Misal kasus desain elevasi jalan. 2 titik kontrol. STA 0 plus 0 sama dengan elevasi 85 meter. STA 0 plus 200 sama dengan elevasi 79 meter. 1. Hitung garis elevasi jalan. 2. Tentukan elevasi di STA 0 plus 120 menggunakan bentuk umum. Hasilnya, elevasi di X sama dengan 120. Artinya Y sama dengan minus 0,03 plus 85 sama dengan 81,4 meter. Kesalahan umum dalam penggunaan garis lurus di konstruksi. 1. Salah menentukan tanda gradient atau positif negatif. 2. Salah memahami arah as jalan dibanding arah koordinat. 3. Menggunakan bentuk slope, padahal perhitungan membutuhkan bentuk umum. 4. Tidak memperhatikan satuan m versus meter versus cm. 5. Kesalahan memasukkan titik sehingga geometri desain melenceng. Itulah pembahasan lengkap mengenai persamaan garis lurus bentuk umum dan bagaimana konsep matematika sederhana ini ternyata menjadi dasar dari banyak analisis dalam bidang konstruksi dan teknik sipil, mulai dari saluran, jalan, balok, kolom, sampai geometri bangunan. Semuanya memanfaatkan hubungan linier yang dipresentasikan oleh persamaan garis. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.